set C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur tak henti-hentinya selalu kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terhingga, yang dan tidak terhitung oleh kita semua. Salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya, insya Allah termasuk kita yang selalu istiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Yang terhormat Bapak Kiai Gus Dur yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat
Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Iman Sulaiman, yang terhormat Bapak Ketua DMI hadir, yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RW, LMK, para Ketua RT, para Ketua DKM yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu majelis talim, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Masjid An-Nur ini, alhamdulillah dengan cuaca yang indah, yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini merupakan malam yang sangat istimewa. Kebetulan juga hadir Bapak Kiai Haji Gus Nur yang sengaja datang ke sini tentunya memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tentunya menambah wawasan kita dalam keislaman, juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara dimulai, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh remaja Masjid An-Nur. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Ustadz Dedi, Bapak Ustadz Dedi, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayahanda, para senior, para sesepuh, terutama di Forkomas, ibu-ibu yang dan pengajian, jamaah Masjid An-Nur, terutama khususnya ulama kami, ustadz kami, Bapak Ustadz Kiai Gus Nur, ada Pak Tobi,
Dan lebih khusus lagi kepada saudara saya, abang saya yang memberangkatkan saya dengan rahmat Allah sehingga saya bisa berangkat, Pak Abu Sofyan. Alhamdulillah. Juga ada di belakang ada istrinya, Bunda. Dan inilah kita ini, terutama saya, tidak ada apa-apanya, sehingga Allah mempertemukan hamba-hamba Allah yang soleh di perantara saya pergi umroh, sehingga Allah pertemukan dari Pak Eman sebagai ketua DKM. Ini acara mendadak terus. Saya juga kaget bikin beliau. Tiba-tiba Walimatus Syafar saya utarakan saya pergi haji umroh, kebetulan Gus ada di sini. Gimana kalau tidak ada sekalian? Masya Allah. Akhirnya saya tidak tolak, walaupun saya kadang grogi karena saya takut akan euforia. Saya takut akan euforia. Namun saya yakin hamba-hamba Allah yang ada di sini adalah terjaga oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terjaga sama Allah. Tingkat keriannya insya Allah hilangkan. Makanya Allah mengumpulkan para hamba Allah yang soleh di sini. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat di sini. Kita sama-sama hamba Allah. Saya hanya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, terutama kepada para saudara-saudara sekalian yang mendoakan. Dari rahmat Allah sampai saya didoakan para jamaah semua. Inilah artinya bersaudara sama Muslim di masjid, di luar, di mana. Karena nanti doa itu akan mentok ke kita semua. Allah akan berikan kebaikan. Tidak ada lain kecuali kebaikan. Disinilah saya bersyukur pada Allah, saya terharu. Arti kata terharu, inilah kekuatan dan kebesaran Allah untuk kita semua. Mohon maaf, dulu saya memang ganjul. Dulu saya memang zaman jahiliyah itu, aduh kurang. Namun pelan-pelan, terkikis sampai sekarang alhamdulillah saya dipertemukan Pak Agus dengan Ketua DKM, Ketua Paris, dan semuanya yang ada berarti Perkomas, sehingga Allah sedikit sedikit menghilangkan semua bisa jadi kekotoran yang ada di saya. Saya juga hari ini sebetulnya mau kedatangan istri, cuma dalam perjalanan mana tertunda. Mohon maaf kalau tertunda istri saya datang. Namun dia mengurangi rasa hormat. Di sini adalah guru-guru saya, orang tua saya, sesepuh saya. Saya tidak banyak lebar karena keterharuan dan rasa syukur saya kepada Allah. Juga melihat ketulusan bapak-bapak datang sini yang nyumbang, ada pasangan, ada semuanya nyumbang. Semuanya nyumbang tenaga, pikiran, bahkan uangnya. Sehingga saya berdoa semoga Allah mengganti berlipat ganda. Semoga Allah memberkahi, merahmati rezeki kehidupan. Allah lindungi dari fitnah dunia. Amin. Demikian, saya tidak banyak panjang lebar, nanti takut mengatur karena ada yang lebih berhak untuk ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakafku, apalagi zakatku, tanpa riya, tanpa ujub, tanpa sombong, kufur, tanpa buruk. Dan itu saya merasa risih sebetulnya untuk hadir di forum ini untuk memberikan sepatah dua patah kata. Tapi mudah-mudahan ini menjadi syiar, menjadi bahasa kerennya, menjadi pemicu bagi kita semua. Amin ya Allah. Hanya itu yang bisa saya singkat saja. Ada wejangan yang lebih penting untuk saya hadir, untuk saya dengarkan dari Yang Mulia Gus Dur. Kiranya sedemikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin sidang majelis ilmu dan zikir Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Nikmat yang sangat luar biasa kita hadir karena Allah diistilah dalam keadaan sehat walafiat, wabarakatuh umur, wabarakatuh rezeki. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Islam, nikmat istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat Islam yang tadi kita laksanakan salat Isya berjamaah, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan kita sekalian yang mudah-mudahan istiqomah dan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya yang tadi Al-Qur'an yang dibacakannya bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkannya. Juga dari tempat-tempat yang soleh dan solehah ini kelak kita insya Allah dipertemukan yang di surga Jannatul. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita telah kedatangan Pak Kiai, ya kan, aman masalah Pak Kiai Yusuf, ya, yang udah 5 tahun kita ketemu Pak Musdur ya, ketika kita di Jogja. Waktu itu satu komando dengan kita, ya kan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan Ustaz Gusno dalam keadaan sehat wasiat, amin. Juga di sini hadir Ketua DMI Al-Ustaz DMI Cabang Al-Ustaz Al-Karam Tommy Hasan yang terus mendampingi kegiatan-kegiatan masjid di Kecamatan Duren Sawit. Juga di sini hadir pula yang PC dari Muhammadiyah Pak John Alhamdulillah, dan juga di sini Pak Henry yang ada di sini yang yang turut memeriahkan acara serta Ormas besar. Di sini Ormas ada sekitar 28 masjid besar di sini, ya kan, yang untuk makmuran di Makassar. Hadir juga di sini Pak Suedi, wakil Ormas, dan juga wakil dari DMI Pak Haji Omas Miharja, hadir juga dan mewakili DMI di Makassar. Terima kasih Pak Omas, Pak Suedi yang hadir, serta teman-teman DKM Semalakasari juga hadir di sini. DKM, terutama DKM yang buka Mukhlisin, Taqwa, Istiqomah, Muhajirin, ya yang terdekat di daerah sini lah, sekitar 28 besar. Serta rekan-rekan pengurus pembina yang hadir di sini, terutama Pak Yani, di sini sebagai pengajar. Alhamdulillah Pak Yani telah hadir di sini. Dan, oh iya Pak ini Pak Yordan ini sebagai wakil saya telah hadir juga ya, alhamdulillah di sini ke wakil ketua Ormas, alhamdulillah. Pak RW yang telah hadir, Pak YB Sulit Pincung, ya Pak, terima kasih yang mewakili Pak Lurah. Pak Lurah sibuk dunia terus, ya kan. Waktu muslimin al khairat dunia, ya kan, kita ya kan diwakili sama Pak RW. Kalau Pak RW nggak hadir, kalau pimpinan sebentar ini, ya kan, sudah. Terima kasih Pak LMK juga hadir sini, Pak Yang Satrio. Pak Yani terima kasih hadir juga LMK, ya, dan rekan-rekan pengurus di Masjid Yayasan dan Masjid An-Nur yang telah mendukung adanya acara ini, ya kan.
kajian sebenarnya dalam rangka man kharaja fi thalabul ilmi faqwa fisabilillah. Itu sebenarnya kajian utamanya. Di samping itu baru ada walimatus safa. Saudara kita, teman kita, Mas Dendi kebetulan dilarang berangkat ke umroh ke tanah suci. Karena itu kita apresiasi Mas Dendi sebagai imam rawatib di sini, ya kan, untuk sekaligus pelepasan dari usia nanti ada pelepasannya, ya kan. Ibu-ibu majelis taklim yang hadir juga di sini yang mendorong acara penyelenggaraan kajian yang akan disampaikan nanti oleh Kiai Haji Gus Dur. Mudah-mudahan ikut semangat terus ya Bu. Semangat Bu ya. Buati ya, Bu Jujun Buati ya, mudah-mudahan terus sebagai mujahidah ya. Serta jamaah yang saya tidak sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan hati saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menimba ilmu, ya kan, insyaallah yang akan disampaikan Ustaz Gus Dur, sehingga keimanan kita menjulang tinggi ke langit, ya kan, menjadikan ikhlas bagi kita. Hanya itu aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terus dapat ilmunya dan terus berjalan di ikhlas siratal mustaqim. Demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran jazaa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Haji. Shallu ala Nabi. Saya berdiri atau duduk? Terserah Gus, yang enak aja Gus. Berdiri dan duduk. Siap. Biar betah Gus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsan tadbiru al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal musirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin dil mu'jizatil dhahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya percepat seremonialnya. Intinya terima salam takdim saya untuk semua tokoh-tokoh masyarakat ini ya. Kiai, ulama, ustadz, pengurus masjid, tokoh-tokoh adat, semua yang hadir di sini. Terima salam takdim saya. Nanti kalau di tengah-tengah ceramah ada gestur tubuh, bahasa tubuh atau gimik wajah yang salah menurut adat istiadat sini, nanti saya diperbaiki, dinasihati saya, tegur saya. Insya Allah setelah acara ini selesai kita bersaudara dunia dan akhirat. Amin. Kita reuni lagi di surganya Allah. Amin. Dan semua jamaah yang hadir di sini dengan barokahnya walimatul syafar ini, insya Allah antum semua tidak wafat dulu sebelum umroh. Amin. Ya Allah. Amin. Ya, jangan amin saja, nabung. Ya. Bahkan kalau berani besok cari travel. Umroh sekarang paling murah 25 atau 22 ada. Bawa besok cari travel, bawa uang terserah 1 juta atau 500.000. Niat datang, Pak saya mau umroh berapa? 25. Ini saya titip 100 rupiah dulu. Saya titip 100.000. Bismillah, doakan ini bisa menyusul rezeki yang lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggil saya ya Allah. Ini ada uang 100.000, saya DP dulu ya Allah. Baru berangkat Pak.
Kalau amin kenceng tapi nggak nanggung. Insya Allah berangkat ya berangkat. Baik saudaraku, yuk kita percepat supaya ini ada barokahnya. Kita bersyukur kepada Allah dulu, alhamdulillah. Ya, saya tahu ini gimana situasi kondisinya. Ya, kalau dari wajahnya kan bermasalah semua ini. Kalau dari baunya ini nggak jauh-jauh dari utang nih ya. Nah, kita bersyukur apapun situasinya, apapun kondisi batin Anda hari ini, bersyukur saja. Setragis apa, segelap apa masa lalu atau masa depan Anda detik ini, sejatuh apa Anda sekarang ini ekonomimu, bersyukur. Karena dengan bersyukur itu relatif masih ada solusinya daripada tidak bersyukur. Percaya saudaraku, apapun kondisinya bersyukur. Yuk kita ajak baca hamdalah 3 kali, saya kasih contoh sekali, nanti baca bersama-sama. Yang ikhlas, ya, bayangkan detik ini apa yang jadi paling berat masalahnya apa? Ya dikejar debt collector, hutang jatuh tempo, riba mencekik, apalah ya. Ini mungkin ada rumah tangga yang sudah 2 hari nggak nyapa misalkan ya, berantem suami istri. Bersyukur, insya Allah pulang dari sini semua masalahnya disiapkan jalan keluarnya. Ya. Ayo 1 kali saya kasih contoh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah apapun. Ya Allah, kalau memang ujian ini apa istilahnya, ada ridhomu, aku terima ya Allah, seberat apapun. Jadi kalau ada ridhomu ya Allah, kalau ini ujian berikan kesabaran ya Allah, kalau ini teguran ya, kalau ini memang azab berikan ampunanmu ya Allah, kalau ini memang ya la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah gak akan membebani Anda di luar batas kemampuan Anda, kan itu rumusnya. Oke, bersyukur. Nah yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Antum baca Quran ini 1 hari 1 juta khatam, ya. Terus tahajud nggak pernah libur, duha nggak pernah libur. Pokoknya setiap hari 1 juta ini khatam ini. Tapi kalau nggak baca sholawat Nabi, percuma. Nah, jadi ini nggak usah bertele-tele, langsung potong kompas saja ini. Nggak usah baca aneh-aneh, hizib aneh-aneh, amalan yang aneh-aneh. Sholawat sama istighfar, 2 ini saja. Kolaborasikan, nikahkan, jadikan suplemen batinmu, jadikan asupan gizi pikiranmu. Tiap hari minimal 1 putaran tasbih, selesai semua masalah hidup Anda itu. Gak usah ke dukun. Nah, nanti kita jelaskan itu. Tapi intinya sholawat ya. Sholawatnya itu begini loh, seolah-olah begini loh, filosofisnya begini. Ya Allah, aku bisa hidup tanpa angin. Kalau kau berkehendak ya Allah, ini umpama, retorika filosofis, filsafat. Ya Rob, aku sanggup hidup tanpa angin. Bahkan aku bisa hidup tanpa matahari. Aku juga bisa hidup tanpa rembulan. Bahkan kalau kau berkehendak ya Allah, aku bisa hidup tanpa siang dan malam sekalipun. Aku siap hidup tanpa apapun. Tapi ya Allah, sungguh aku tidak akan sanggup hidup
tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak akan bisa hidup tanpa nama kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Terserah, engkau mau ambil angin, rembulan, matahari, siang, malam, engkau mau ambil semua, nggak apa-apa. Yang penting jangan Rasulullah yang kau ambil. Jadi jangan sampai aku ini lepas dari sunnahnya Rasulullah. Ya Allah, itu betapa Anda butuh dengan salawat ini, gitu loh saudaraku. Intinya begitu. Ya, jadi kehebatan manusia, harga diri manusia, karomahnya manusia diukur dari istighfar dan salawatnya kepada Allah. Jadi mulai sekarang istighfar, salawat, ya. Yuk kita salawat ya. Salawatnya gimana nih yang enak ini? Salawat tasgil. Oke, salawat tasgil ya. Nanti kalau di rumah biasa saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasa saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi ini karena umum, jamaahnya banyak, kita pakai tasgil. Insyaallah. Supaya Allah menghancurkan siapapun saja yang mendolimi Anda dengan kedoliman yang lain. Jadi antum gak usah balas. Kalau antum difitnah orang, bacakan sholawat ini, nanti orang itu akan hancur dengan difitnah orang lain gitu loh. Sekarang ini yang terjadi sama Sambo ini. Nanti kita bahas lah ya. Saya kasih contoh sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah. Ya Allah, jadikan kami menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadikan hidup dan mati kami tetap menggenggam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai ceramahnya. Saya tidak ceramah politik. Saya hanya nanya saja. Ini saya nggak ceramah politik, ya. Saya hanya nanya. Kira-kira menurut Anda semua, Indonesia yang sangat kita cintai ini sehat apa sakit? Nggak janjian lah. Kira-kira Pak Polisi, Pak Intel ya, ini nggak janjian lah. Oh sakit ya. Tapi kalau menurut saya tidak sakit Pak, sakaratul maut. Dan sakaratul mautnya itu suul khotimah. Iya, jelek. Ini matinya mati jelek. Jadi darurat riba. Riba itu di Al-Quran sangat ditentang sama Allah. Bahkan oleh Nabi Muhammad, salah satu hadisnya, riba itu ada 70 dosa. Yang paling kecil itu setara menzinahi ibu kandungnya. Itu paling kecil. Nggak ada, coba observasi coba. Ada nggak orang sukses atau bahagia gara-gara riba? Nggak ada.
Nah, negeri ini yang kita cintai, yang katanya gudangnya ulama, gudangnya penghafal Quran, gudangnya kitab kuning, kitab fikih, ternyata ini sekarang lagi menuhankan riba. Terjebak riba, diperbudak riba ini sekarang. Coba, sekarang pinjaman online itu betapa mudahnya dan sudah dilegalitas sama OJK sekarang. Jadi seolah-olah pemerintah ini melegalkan riba. Diiklankan sekarang tanpa malu-malu itu. Naudzubillah. Allah sampai detik ini, saat ini saya tidak punya hutang riba sampai serpun. Dan saya anti riba. Dan Anda kalau mau bahagia hidupnya, selamat hidupnya, bahagia hidupnya, janji jangan sampai bermain-main dengan riba. Oke, jadi sakit ya, karena sekarang ini lagi darurat riba ya. Oke, yang kedua, darurat apa? Darurat hutang. Jangankan bayar hutangnya, bayar bunganya nggak bisa. Nanti ada maksudnya ini, nanti saya jelaskan. Bayangkan saudaraku, bayar bunganya saja sudah kesusahan. Yang ketiga, darurat apa? Darurat kebohongan. Darurat bohong. Jadi kita ini sekarang dipertontonkan kebohongan demi kebohongan. Kebohongan satu ditutup dengan kebohongan yang lain, gitu ya. Terus kebohongan apa lagi? Darurat apa lagi? Darurat akhlak, darurat moral. Jadi kalau dulu orang selingkuh itu malu, sekarang selingkuh malah ditujui, dipamerin. Jadi ada suami selingkuh, istrinya ya gerbek dimasukkan medsos. Atau ada istri yang selingkuh, suami yang gerbek dimasukkan Facebook. Udah nggak ada sekarang, peradaban itu sudah nggak ada, Pak. Nah makanya ini sakaratul maut dan su'ul khotimah. Nah yang ingin saya sampaikan kepada Anda supaya masjid ini penuh barokah, mau tidak kira-kira sampean kita berbagi ilmu, saya bukan menggurui, kita berbagi ya, maksudnya berbagi pikiran, berbagi ilmu. Saya kasih amalan-amalan, ya, saya kasih muamalah-muamalah. Amalkan ini, insya Allah, walaupun negeri ini su'ul khotimah, Anda selamat dari su'ul khotimah itu, gitu ya. Walaupun negeri ini darurat bohong, mudah-mudahan Anda semua dijaga dari kebohongan. Jadi nanti rumah tangga Anda, anak Anda, istri Anda itu anti bohong nanti. Gak tertular gitu dengan virus kebohongan ini gitu maksudnya. Walaupun negeri ini penuh dengan riba, amalkan ilmu ini, insya Allah nanti keluarganya Anda dijaga dari riba. Gitu kurang lebihnya. Mau? Saya kasih ilmu. Amalkan ini. Saya mau tanda tangan di depan notaris, saya berani. Amalkan ini, insya Allah bahagia hidupmu. Jasmani rohani, lahir dan batin. Insya Allah, tidak punya hutang, banyak sedekah. Amalkan saudaraku, serius ini. Masya Allah. Siapa yang sudah capek hidup berpura-pura? Kayaknya berpura-pura semua yang hidupnya ini ya. Pura-pura kaya padahal miskin ya. Pura-pura senyum padahal remuk redam ini di dalam. Luluh lantah porak-poranda ini. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Karena dari pura-pura toh ini ya. Jam tangan bagus, cincin bagus, tapi tiap bulan dicekik bunga. Bingung mikir bunga. Ayo, mobilnya bagus tapi gak nyenyak ini, mikir bunga. Ya, mikir debt collector. Nah, itu apa hidup berpura-pura? Amalkan ini. Selesai kepura-puraan Anda nanti. Miskin tapi punya harga diri, miskin tapi hakikat hidupnya. Sudah miskin gak punya harga diri. Nah, tapi insya Allah kalau Anda amalkan ini, insya Allah Anda akan dirubah sama Allah menjadi orang yang kaya, punya martabat. Walaupun belum kaya harta, kaya pemikiran, ya, kaya jiwa, kaya rasa. Insya Allah. Amalkan ini saudaraku, amalkan. Ayo, buka pikirannya, buka dadanya nih, amalkan. Kalau ada notaris siapkan perjanjian hitam di atas putih nanti, amalkan ini. Tidak lama dirubah. Bahkan kalau Anda amalkan ini, bukan hanya Anda Pak, dimanapun Anda berada, radius berapa meter, berapa kilo, Anda akan membawa keberkahan untuk lingkungan Anda. Bahkan nanti jangan-jangan Indonesia ini bisa ditolong sama Allah gara-gara Anda mengamalkan ilmu ini.
Jadi Anda betul-betul rahmatan lil alamin. Oke, saya mulai ya. Bismillah. Yang pertama, saya ambil dari Al-Quran, Pak. Jadi saya bukan dukun, ini bukan Gus Samsudin ini ya. Ini saya ambil dari Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 36. Nanti diamalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wassahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-Quran. Jadi ini enggak melanggar syariat, amalkan ini. Apa itu Gus Nur? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah itu dengan apapun. Sembahlah Allah. Secara formal 5 waktu itu, 5 waktu sehari itu. Ya, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan apapun. Punya uang, Allah, alhamdulillah. Tidak punya uang, Allah. Saya kira santet ya. Takbir. Allah. Sabar, sabar. Alhamdulillah. Sabar, dosa marah, ujian. Oke, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan apapun. Saya lebih baik nganggur tapi ada ridhonya Allah daripada kerja tapi modalnya riba. Itu termasuk sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Karena ada orang berpikir zaman sekarang kalau nggak utang bank mana bisa. Zaman sekarang kalau nggak ngutang mana bisa. Berarti Anda menyekutukan Allah, Pak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nanti saya ceritakan, saya bahas nanti insyaallah. Saya ini nggak punya gaji, Pak. Tapi ada 15 ustadz yang menjadi tanggung jawab saya. Saya punya pesantren, Pak, di Palu. 400 santrinya, gratis. Anaknya orang kaya gratis, anaknya orang miskin gratis, ngasih uang saya tolak. Saya tulis gratis. Jadi ada orang tuanya murid datang ke pesantren, Ustaz saya mau sedekah. Apa Bu? Uang. Itu Bu, gratis. Udah lah Ustaz, kan anak saya ngaji di sini, jadi ini sedekah Ustaz, terimalah. Tidak Bu, apapun bahasanya. Kalau ini saya terima, batal tulisan itu Bu. Hapus itu tulisan berarti. Sudahlah. Jadi anaknya ibu mau ngaji di sini aja sudah cukup. Jadi dunia dan isinya uang udah nggak laku di sini Bu. Saya tolak. Di Palu, ketik di YouTube pesantren Gus Nur itu. Ada di YouTube. Alhamdulillah kemarin Palu dihantam tsunami, likuifaksi, gempa, sekitar pesantren luluh lantah. Pesantren saya dijaga sama Allah. Walaupun digoncang-goncang, retak pun tidak, kotor pun tidak. Nah, itu saya gratiskan semua. Tidak ada subsidi silang, kaya miskin gratis semua. Akhirnya ibu tuh maksa, tapi tidaklah Gus, terimalah ini. Oke, karena maksa daripada nanti menyinggung perasaan, karena itu juga sedekah. Oke, Ustadz sini kumpul. Nah, kumpulkan ustadz-ustadznya itu. Ini ada orang tua murid sedekah, terima uangnya, belikan beras, belikan telur, makan sama anak-anak. Ini kalau masuk ke perut saya ini haram nanti. Nah, dan sampai sekarang hampir 9 tahun. Biaya operasionalnya ya listrik, makan tiap harinya tuh sedikit sih, cuma 25 sampai 30 juta lah tiap bulan. Dari mana uangnya? Sebelum saya lanjut yang masalah tadi, saya tanya dulu, dari mana uangnya? Ya kalau dari Allah sudah, wassalamualaikum selesai ya. Iya, dari Allah. Sebelum mencapai ke Allah kan ada syariat. Sebelum sampai ke hakikat kan ada syariat, ada thariqah gitu kan, ada muamalah.
Ya, makanya amalan ini juga salah satunya mungkin. Bukan kebanyakan uang. Dan Ustaz tanggal 1 menjelang maghrib gajian setiap bulan. Kadang-kadang tanggal 1 asar belum ada uang, saldo nggak ada. Makanya sering telat. Kadang telat 1 jam, 2 jam, 3 jam, paling telat 1 hari pernah. Karena memang tidak ada uang. Jadi kalau sudah detik-detik terakhir nggak ada uang, ya Allah, kalau saya lapar, saya siap puasa. Kalau istri saya lapar, insya Allah mentalnya tahan kalau istri saya. Tapi ustadz-ustadz yang ngajar di pesantren itu, Ustadz, ya Allah, belum tentu mentalnya sekuat saya. Ada mahasiswa yang masih punya angsuran motor, ya kan? Ada mahasiswa yang mungkin kasihan mereka, ya Allah, tolong gaji mereka, ya Allah. Udah gitu aja modalnya. Tapi intinya 9 tahun sampai sekarang gratis itu. Coba amalkan ilmu ini, Pak, supaya betul-betul rezekimu itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang memang datang karena ikhtiarnya Anda, ada rezeki datang nggak ada hubungannya sama Anda. Nggak ada. Tadi pagi jam 7 di hotel sarapan saya sama Ustaz Irwan. Mana Ustaz Irwan? Beliau ikut tadi. Saya lagi sarapan, tiba-tiba ada orang nyapa saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nggak kenal, nggak janjian. Salaman, oke. Sudah. Hanya basa-basi sebentar, akhirnya kita pun mau pamit, mau pisah. Tiba-tiba Ustaz Irwan datang motong. Oh, dari mana? Kenalan. Kebetulan dari Malang juga. Oh, berarti tetangga sama Gus Nur. Iya. Kenal sama Gus Nur? Enggak, cuman kenal di YouTube. Ini Gus Nur lagi bangun masjid, bantu dong. Oh iya Kak, oke, saya bantu. Mana rekeningnya Gus? Langsung transfer 5 juta tadi, pagi tadi, untuk pembangunan masjid dan pesantren yang di Singosari Malang. Saya sekarang lagi bangun masjid di sana. Mana udah kenal, tidak ada hubungannya sama orang itu saya. Nah, itu namanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, saudaraku. Nah, ini amalkan insya Allah. Karena kalau ada amalkan ilmu ini, dirimu ini memancarkan gelombang positif, dan gelombang positif elektromagnetika yang keluar dari dalam dirimu ini disadap oleh Allah, dan dia akan mencari satu titik resonansi yang sama yang ada hubungannya sama rezekimu nanti, insya Allah. Kalau nggak login, tidak apa-apa, pelan-pelan nanti saya jelaskan. Baik Bu, saya mulai ya. Jadi saya lebih baik nganggur, ya, sambil bertahan dalam sabar, sambil minta sama Allah mudah-mudahan segera ada pekerjaan, daripada kerja tapi modalnya riba. Saya lebih baik sakit tapi ada ridhonya Allah, daripada sembuh tapi syirik musyrik. Itu namanya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi misalkan siapa namanya Ustaz? Antum Ustaz? Andre. Misalkan Pak Andre sakit, udah lama gak sembuh-sembuh. Oke, datang tetangga kasih info, Pak Andre jangan ke dokter saja. Pak Andre saya lihat kok lama sakit gak sembuh-sembuh. Cobalah di Banten tuh ada orang sakti tuh, ada orang hebat. Coba ke sana. Siapa tahu ada angin putih beliau kayak apa kayak dia. Siapa tahu ada sihirnya. Nah, Pak Andre ini karena dapat informasi seperti itu berangkat, charter mobil bahkan, ya, sewa mobil rental, berangkat karena ingin sembuh. Tetapi ternyata sepanjang perjalanan nggak sholat, sholatnya hilang di jalan. Dengar duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, hanya gara-gara pengen sembuh. Ini namanya menyekutukan Allah, Pak. Lebih baik mati dalam iman, mati dalam takwa, mati dalam sakit, tapi ada iman, daripada sembuh syirik. Berangkat ke Banten. Penyakit itu bisa jadi hidayah, bisa jadi pencuci dosa, tapi juga bisa jadi fitnah. Lah kalau ini kan jadi fitnah, Pak. Coba seandainya Pak Andre ke Banten, ada orang hebat. Oh subhanallah, terima kasih informasinya. Begitu orangnya pulang, ambil wudhu, sholat 2 rakaat istikharah. Kalau nggak bisa berdiri, duduk, sholat, minta, ya Allah, saya ada informasi di Banten katanya ada orang sakti, ada orang hebat, ada kiai. Saya mau ke sana ya Allah. Mohon izin ya Allah. Kalau memang itu orang baik, bener,
manfaat untuk saya, temukan saya dengan orang itu ya Allah. Tapi kalau ternyata dia dukun, ya dia akan menjadi fitnah, dia nggak ada manfaat untuk saya, hindarkan saya ketemu dengan orang itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Berangkat. Jalan. Ternyata di jalan dengar azan. Wah, duhur, cari masjid. Tetap dipegang itu imannya itu. Ya, sholat, mampirkan masjid. Oke, karena jaraknya jauh, bolehlah dijamah, ya kan? Oke, tidak masalah. Yang penting dipegang imannya. Maka kalau ternyata informasi itu benar, insya Allah ketemu. Tapi kalau ternyata informasi itu fitnah, setan, ternyata yang mau dituju itu dukun, klinik, musyrik, Allah gak akan izinkan untuk ketemu. Ini namanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Bapak Ibu siap? Amalkan ya. Nabi Ayub dalam klimaks penyakitnya ini busuk, diasingkan, kan banyak ulatnya ini. Tiba-tiba datang jatuh ulatnya ini. Nabi Ayub itu 4 ekor jatuh. Diambil sama Nabi Ayub ulatnya itu, diambil, dikembalikan lagi ke tempatnya. Diambil. Ya Allah, kalau dibalik kehadiran ulat ini ada ridhomu, biar ulat ini di sini ya Allah. Saya nggak jijik kok. Itu namanya ketemu momentumnya. Saya di penjara Bareskrim awal-awal juga manusiawi Pak, stres juga. Tapi akhirnya saya cari momentumnya. Ya Allah, kalau di dalam penjara ini ada ridhomu, aku terima ya Allah. Beres. Tiba-tiba berapa minggu datang lawyer, Gus Nur, ini ada kabar kalau Gus Nur mau minta maaf sekarang di media, besok Gus Nur bebas. Tidak mau saya Pak, enggak, ketemu di pengadilan. Saya lebih baik busuk di penjara daripada minta maaf. Karena saya punya keyakinan hak batil-batil. Ketemu di pengadilan aja lah. Akhirnya di penjara 10 bulan saya Pak. Dan banyak sekali hikmah yang saya dapatkan di penjara itu. Oke, Bu, Bapak, kembangkan ya ayat ini ya. Pokoknya saya nggak mau kehilangan ridho Allah. Ya, terserah. Pokoknya jatuhnya ekonomimu, sekarang lagi bangkrut usahamu atau lagi apapun, tetap pegang itu ridho Allah itu. Ya, datang ke kiai, terserah. Walaupun begini kayak penampilannya begini macam-macam lah itu ya, kiai. Tapi kalau suruh makan kembang, makan menyan, tidur kuburan, nebus tasbih, keris petir kayak apa, keris halilintar kayak apa, 10 juta, 5 juta, hindari. Daripada uang 10 juta pakai beli keris, sedekahkan di tetanggamu itu yang terjebak pinjol itu. Lebih pasti barokahnya. Hindari saudaraku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya Allah, jadikan orang-orang ini orang-orang yang memegang sunnahnya Rasulullah dan tidak menyekutukan Allah. Saya siap mati ya Allah, yang penting husnul khotimah, daripada sembuh, daripada tergadai akidahku ya Allah. Wah, dikembangkan, barakallah ya, barakallah. Ayatnya masih berlanjut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Ya, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang masih punya orang tua, Bu, masih ada orang tuanya? Kalau sudah wafat, muliakan dengan ayat. Setiap selesai sholat, minimal Al-Fatihah 1 kali. Ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah untuk Abah, untuk Umi. Jadikan Al-Fatihah ini cahaya menerangi kuburnya ya Allah. Sampaikan surat Al-Fatihah ini sebagai salam rinduku kepadanya ya Allah. Al-Fatihah. Kalau sudah meninggal orang tuanya. Kalau masih hidup, muliakan dengan akhlak. Abah Umi pengen apa? Sate. Pengen apa Abah Umi? Pengen apa? Muliakan. Sebejat apa, serusak apa, sebanyak apa dosanya, biarlah itu jadi urusan beliau sama Allah. Antum sebagai anak tetap takdim. Walaupun ibumu pelacur, walaupun bapakmu penjahat, ditegur. Misalkan ini umpama, Bu, saya malu punya ibu pelacur, tapi
Sebagai anak saya punya kewajiban mengingatkan ibu, sadar ibu, taubat ibu. Tapi matanya tetap lihat ke bawah, jangan melotot. Matanya tetap tunduk. Saya siap menanggung beban ini ibu, maafkan anakmu ini ibu. Ya Allah, sadar ibu, sadar ibu. Jadi sebejat apapun ibumu, antum tetap takdim. Itu maksudnya. Coba kalau ibumu pelacur, hei, mak. Manggil apa sama ibu kalau orang sini? Ibu, manggil apa? Nyak. Saya malu punya nyak pelacur macam kau. Minggat, misalkan ya. Ibumu masuk neraka, dibakar dengan api neraka yang bahannya dari tulang belulang anaknya. Sama, Pak. Sudahlah, Bu, taubat Bu, istighfar Bu, cium tangannya. Tetap takdim. Saya closing ya. Di Quran ini masjid saya nggak main-main. Setinggi apapun titelmu, sebanyak apapun gajimu, wallahi, nih gak usah bertele-tele nih. Kalau ibumu mengenaskan hidupnya, bapakmu mengenaskan hidupnya, nggak selamat hidupmu, nggak berkah hidupmu, hancur karirmu, selesai rezekimu. Ini Quran ini. Siapa yang di ruangan ini barangkali sampai detik ini banyak menderitanya daripada bahagianya. Jangan-jangan Anda masih punya mata rantai dosa sama orang tua yang belum selesai. Selesaikan, ngalah, anak ngalah. Walaupun bapakmu babi sekalipun. Loh Bu, di zaman Nabi Musa kejadian. Nabi Musa dapat wahyu, hei Musa, tuh 40 hari perjalanan ke sana kamu, ada anak muda di sana, belajar ilmu hikmah sama dia. Nabi Musa disuruh belajar ilmu hikmah kepada seorang pemuda. Jalan Nabi Musa, ketemu sama anak muda itu. Ini ceritanya panjang, saya percepat. Wahai anak muda, saya nabi. Saya dapat wahyu, suruh belajar ilmu hikmah kepadamu. Ilmu apa kira-kira? Anak mudanya bingung. Ilmu apa ya? Saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi ginilah intinya, ini menjelang sore nih. Anda datang kurang tepat waktunya. Kalau jam segini saya punya ritual rutin, saya punya istiqomah yang gak bisa saya tinggal. Jadi silakan Anda balik lagi, pulang lagi, nanti kesini lagi, atau kalau mau nunggu nggak apa-apa. Nabi Musa menjawab, saya tunggu saja, saya jauh-jauh perjalanan kok saya tunggu. Mungkin saya juga mau lihat ritual apa yang kamu jalani. Ya sudah, silakan. Tunggu di ruang tengah, baru anak muda itu masuk. Ya, masuk. Tak lama kemudian dia keluar sambil menggandeng seekor babi hitam, gemuk, besar. Nabi Musa kaget melintas di depannya. Apa itu kalau orang sini bilang, orang duduk terus begini itu apa namanya itu? Kakinya langsung naik gitu. Kaget, terjingkat ya, atau apalah lah ya. Nabi Musa gelisah lihat anak muda tadi bawa babi itu. Terus Nabi Musa batin, ini aku salah masuk ini kayaknya ini. Salah alamat ini ya Allah. Tapi kok ciri-cirinya benar. Dilihat dari dalam. Ternyata babi tadi itu dimandikan ibu, dimandikan, dibersihkan, mulutnya disampo, ya kotorannya dibersihkan sampai bersih dengan penuh kasih sayang, dibalut handuk, dipeluk, terus dituntun lagi masuk ke dalam. Nabi Musa semakin gelisah. Ya, ini salah saya, ini salah orang saya ini. Dalam kemudian keluar lagi sambil gendong babi yang lain. Karena lebih gede gendong, hitam, pekat babinya. Sama Bu, dimandikan, dirawat di luar sana itu. Ini tiba, ya. Ini soheh. Oke, dimandikan, lama-lama bawa masuk. Nah, saya percepat, baru anak muda tadi keluar menemui Nabi Musa. Nabi Musa langsung berdiri tutup poin. Hai anak muda, tidak usah duduk. Saya mau pamit aja. Mungkin saya salah alamat atau salah orang. Ya, cuman ini babi itu tadi itu apa? Itu haram, liurnya najis. Kok kamu memperlakukan seperti itu sampai nangis, kamu penuh kasih sayang? Apa? Mungkin ada hijab yang aku nggak tahu. Apa kira-kira? Perhatikan ibu, anak mudanya menjawab sambil berlinang air mata. Wahai Musa, ketahuilah 2 ekor babi tadi adalah jelmaan kedua orang tuaku.
orang tuaku hobi judi, hobi maksiat. Suatu ketika menjelang sore, hujan deras, orang tuaku mati kena petir dua-duanya. Disambar petir, terbakar, hangus, keluar asap begitu, menggeliat, berubah jadi 2 ekor babi. Ini bukan tahayul, zaman Nabi Musa tongkat jadi ular, tongkat belah samudra. Gak ada aneh. Ini kalau Anda pelajari ilmu sains, ya, ilmu biologi, ada di laut Malaysia itu ada binatang namanya gamat, ya. Ada itu binatang yang bentuknya jelek itu. Itu kalau ada potong-potong jadi 20, ada pecah 20-20-nya hidup. Tapi kalau ada ketemukan lagi bisa nyambung lagi itu binatang tadi itu. Gak aneh, di dunia ini seperti itu gak aneh. Nah, jadi kedua babi tadi adalah jelmaan bapak dan ibuku. Maka senajis apapun dia, aku tetap akan menghormatinya, wahai Musa. Coba, Bu. Saya yakin orang tuanya Anda nggak seperti babi, saya yakin nggak sehina babi. Oh, Nabi Musa langsung sadar, ini rupanya yang dimaksud Allah itu. Ya, ada karomahnya seperti ini. Dan benar, Nabi Musa pulang naik ke Bukit Tursina, berdialog sama Allah, kalam Allah dijelaskan sama Allah. Ya, anak itu besok akan jadi tetanggamu di surga, hidup mulia bersamamu. Dan kedua babi tadi itu ikut serta karena solehnya anaknya. Ada kemungkinan, Bu, relatif ada kemungkinan. Kalau orang tuamu bejat, jahat, bajingan, kotor, tapi Anda tetap jadi anak yang soleh, ada kemungkinan Allah Maha berkehendak, ya. Insya Allah orang tuamu akan dapat hidayah karena solehnya dirimu ini. Dan yang kejadian yang banyak-banyak ini kan orang tuanya nggak soleh, anaknya nggak soleh, kan begitu. Oke, saya closing. Muliakan kedua orang tuamu, saudaraku. Perintahnya ada di Al-Quran. Siapa yang ekonominya jatuh, kerjanya nggak pernah sukses, hidupnya penuh masalah, ini salah satu resepnya. Mulai sekarang selesaikan semua dosa-dosa hakul adami antara antum sama orang tuanya antum ini. Demi Allah. Nggak usah bertele-tele, nggak usah beli sabuk, nggak usah pakai sikap, nggak usah jimat, nggak usah. Orang tuamu muliakan. Ini yang masih hidup orang tuanya. Kalau jauh, telepon sekarang. Pulang dari sini telepon, minta maaf. Kalau dekat, datangi nanti, minta maaf. Bila perlu, maafnya, ibu, mama, saya mau ngomong sini, minta tolong, saya mau ngomong, ada perlu saya. Dudukkan di kursi, Anda bersimpuh di bawahnya, sambil Anda cuci kakinya, ya kan? Maafkan saya, Abah, Umi, maafkan saya. Heran, Umi heran, apa nak? Ada apa nak? Gak apa-apa Umi, maafkan saya. Mungkin saya punya salah. Tunggu sampai tangannya ibumu menyentuh kepalamu. Ya sudah nak, tak maafkan kamu. Kalau sampai itu keluar aras bergoncang, insya Allah tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa menghancurkan dirimu. Mau santet, mau sihir, gak ada. Orang tua kuncinya. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun, dan muliakan bapak ibunya. Saya pernah namu di rumahnya orang. Ketika lagi ngobrol, handphone dia bunyi. Dia lihat ternyata ibunya yang telepon. Ibunya TKI di Saudi. Gus, ada ibu telepon, izin tak angkat sebentar. Silakan. Kaget saya, ternyata dia nerima teleponnya begini, tek, di loudspeaker. Jadi handphonenya ditaruh di atas kepalanya gini, dia nggak lihat handphonenya. Ya, assalamualaikum ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi ngobrolnya gini pak. Ya, hati-hati ya ibu, hati-hati, jangan lupa makan, jaga kesehatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru dimatikan. Saya apa mimpi saya ini? Maksudnya zaman seperti ini masih ada anak seperti ini gitu. Dia nggak berani. Ini baru handphonenya loh pak. Gimana kalau berhadapan sama orangnya? Namanya Saiful, Mas Saiful. Ini nggak sinetron ini. Apa ini maksudnya? Terima telepon dari ibu kok sampai seperti itu.
Gus, saya ini dari bayi sampai detik ini tuh kok saya merasa itu belum pernah membahagiakan ibu. Masa sampai segede ini ibu masih kerja di Saudi? Kayaknya sudah nggak ada lagi cara penghormatanku kepada ibuku. Ya kecuali hanya tunduk, walaupun nggak ada orangnya, walaupun hanya suaranya itu rasanya hanya itu yang bisa saya lakukan, Gus. Allahu Akbar. Kalau Anda nggak punya anak seperti itu, sekarang Anda yang jadi anak seperti itu. Coba, selesai Indonesia ini, Pak. Kalau Anda punya anak 4, semuanya nggak seperti itu, nggak ada yang soleh, maka terpaksa bikin lagi 1 anak, nambah, ya. Di konsep gimana supaya jadi anak soleh. Takbir. Allahu Akbar. Siap ngamalkan? Yang pertama apa tadi? Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Jadi kalau mau memutuskan satu kehidupan, satu muamalah dalam hidup, pertanyaannya hanya satu, ini Allah ridho enggak ya? Itu aja pertanyaannya. Ya, mau kerja, ini Allah ridho enggak ya? Mau ngutang, ini Allah ridho enggak ya? Mau berobat, ini Allah ridho enggak ya? Hanya itu aja pertanyaannya. Kalau Allah nggak ridho, tinggalkan. Nah, yang kedua, muliakan orang tua. Ini ayatnya panjang ya, agak saya potong-potong. Nah, kemudian yang resep berikutnya ada di surat Fatir ayat 29. Ini semua di Al-Quran, Pak. Dan ini saya amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir 29 apa 30? Insyaallah 29. Ayo, serius saya ini, semangat, bentar. Sarung sang lorot. Terus Bentar ya. Sudah ketemu Fatir 29? Oke. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat, betul Pak? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Selesai masalah hidup Anda. Selesai. Ayo tanda tangan, ayo notaris, ayo berani saya. Karena imanku yang mengatakan ini. Apa? Sesungguhnya barang siapa innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat, barang siapa yang membaca kitab Allah, salat, sedekah, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah, mengharap perniagaan denganku yang tidak akan pernah merugi. Al-Quran, Pak, udah imani saja. Jadi di luar gajimu sebagai pegawai negeri, sebagai kontraktor, atau sebagai wirausaha apapun saja, bangun hubungan bisnis bilateral dengan Allah, Pak. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat. Baca Quran, sholat, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini rumus, Pak. Udah jalan pintas saja lah. Nggak usah ke dukun pokoknya. Nggak usah nyelam di laut. Nggak usah nyari Nyiroro Kidul, nggak usah. Ini jalan kompas ini. Insya Allah relatif selamat. Barang siapa membaca Quran. Artinya mulai sekarang, semangat saya ini. Mulai sekarang. Siapa di ruangan ini yang selama hidupnya banyak bangkrutnya daripada suksesnya, banyak menderitanya daripada bahagianya, berarti Anda jauh dari Al-Quran selama ini. Baca Quranmu, jangan sampai libur walaupun sehari. Wallah. Nah, coba sampai sumpah saya. Berapa penghasilanmu? Coba saya tanya, siapa yang 1 hari ini sudah ngaji? Atau siapa yang 1 hari ini belum ngaji? Siapa yang 1 minggu ini belum ngaji? Nggak usah angkat tangan, di hati aja. Siapa yang sudah 1 bulan ini belum ngaji? Untuk apa Anda hidup? Pak, ngaji, Pak. Kalau bisa 1 hari 1 juz,
Kalau nggak bisa satu surat, kalau nggak bisa satu lembar, nih satu halaman bolak-balik. Kalau nggak bisa satu halaman saja, satu sisi. Kalau nggak bisa, nih satu potong, nih satu potong. Ar-Rahman, Shadaqallahul Adzim. Dan apa? Hadisnya sahih. Barang siapa ngaji satu huruf, 10 keberkahannya dikalikan lagi Allah. Satu huruf. Ar-Rahman. Berapa huruf itu? Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Selesai, Pak. Seberat apa masalahmu? Masuk kamar, tutup, kunci, ambil wudhu, hadap kiblat. Ya Allah, sudah gak kuat saya. Ini sudah di luar kemampuan akalku, ya Allah. Aku mau ngaji. Mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Quran ini kau berikan pertolonganmu, ya Allah. Baru ngaji. Ya. Maka semakin dalam kau ngaji, semakin keluar air matamu, semakin banyak air mata keluar, plong dadamu, Pak. Selesai masalahnya. Ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai, Pak. Halo, pulang ke Al-Quran. Gus Nur, saya sibuk, Gus. Saya kayaknya nggak bisa. Loh, satu potong nggak bisa. Iya, Gus, nggak bisa saya. Mohon maaf, Gus. Oke, kalau memang nggak bisa, nggak usah dibaca, dipegang sebelum kerja. Assalamualaikum Quran. Udah gitu aja. Coba. Loh, kalau Anda megang aja nggak bisa, berarti ada azab di rumahmu itu. Ada target azab Allah di rumahmu berarti. Taubatlah, saudaraku. Nggak apa-apa miskin, yang penting ada Quran di dalam rumahmu yang berkumandang. Gus, di rumah nggak ada Al-Quran. Ya sudah, handphone terpaksa. Murotal, setel terus handphonenya itu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza ruddatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Handphone murah yang ngaji nggak apa-apa lah. Cuman ada kabar buruk ini ya. Kalau handphonemu terus yang ngaji, besok yang masuk surga handphonemu. Anda enggak. Bu, siap baca Quran. Masalahnya di sini, Bu. Kenapa ekonomimu kok selalu saja banyak kurangnya? Ini, Bu, ini sumbernya. Anda kurang berinteraksi sama Al-Quran. Kalau memang sibuk nggak bisa baca, minimal dilihat. Oh, betul. Minimal matamu yang berinteraksi sama Al-Quran, atau dipeluk. Assalamualaikum Quran. Dah, dimuliakan hidupmu, Pak. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau punya sikap, jimat, keris, apa macam-macam, tolong besok pagi dibuang semua, pulang ke Al-Quran. Ambil barokahnya Al-Quran. Aki-aki buang semua dari dukun-dukun. Kalau berusaha merah birma jangan dibuang, kasihkan saya. Subhanallah. Ayo kita baca doa khatul Quran supaya betul-betul ditancapkan oleh malam ini sama Allah, menjadi orang yang mengamalkan Quran. Ya. Allahumma hamda bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma jahilna wa
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baca Quran. Percuma saya jauh-jauh dari Jawa Timur kalau Anda nggak baca Quran. Ini ceramah 1 jam nggak ada hasilnya nanti. Cara ngaji Pak ya, ngaji. Saya insya Allah tiada hari tanpa baca Quran. Yang wajib kalau saya Yasin, Waqi, Rahman, Al-Muluk. Itu yang wajib. Kalau Jumat, Al-Kahfi. Apa memang apa? Pistol nggak punya, duit nggak punya, bodyguard nggak ada, ya sudah ini aja. Coba. Ini aja Pak saudaraku, Masya Allah. Nah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Oke, yang terakhir supaya datanya jawab ya. Sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, Pak. Bahkan kalau bisa jangan sedekah uang saja, sekali-sekali sedekah kehormatan. Bukan menjilat, bukan. Sedekah kehormatan demi menutupi kehormatan orang lain gitu loh maksudnya. Jadi ada ibu-ibu belanja di Indomaret, lagi ngantri di kasir. Setelah ditotal, karena dia bawa anak 2, jadi anaknya tuh ngambil-ngambil gitu. Di total habis 450 dan ibu itu hanya punya uang 200. Itu kurang 250. Ada raut malu di wajahnya, kan harus dipotong, sudah di-input semua, harus dikurangin kan. Jadi dalam kondisi terdesak, tiba-tiba di belakangnya ibu itu ada anak muda, di belakangnya ibu tadi jatuhkan uang di dekatnya ibu itu. Terus dia sapa, "Bu, uangnya jatuh, Bu." Ya, coba perhatikan. Dan ibu itu tahu kalau itu bukan uang dia. Dia lihat anak muda itu terjadi kontak mata, bahasa isyarat, hanya 2 orang itu yang paham. Jadi intinya mungkin katanya anak muda itu sudah ambil uang itu. Yang penting anak-anaknya ibu nggak kecewa. Dan ibu itu mungkin mengucapkan terima kasih gitu kan. Jadi ini namanya bahasa batin. Dan anak tadi itu mundur, dikembalikan belanjanya, dia nggak jadi belanja, dia pulang. Itu namanya sedekah kehormatan, ya. Dikorbankan kepentingan dia untuk kepentingan orang lain gitu, Pak. Coba buktikan, kalau Anda punya karakter seperti ini, selesai Indonesia ini. Ya. Jadi saya lagi makan di warung di Jogja itu, ada mbah-mbah, jalannya bungkuk, jalannya gini, udah tua, dia jualan telur. Dia dekati meja saya, "Den, ditumbas 3 kilo Den," bahasa Jogja. "Den, tumbas 3 kilo Den," itu bahasa halus, artinya, "Mas, beli telur saya Mas," gitu. Oke, terus saya bilang sama admin, "Min, bayar Min." "Pinten Mbah?" Saya, "Berapa Mbah?" "Selangkung mawon Den, 25.000 saja Den." Oke, dikasih 100 sama admin. "Mbah, susunya kagem jenengan, kembaliannya untuk sampean Mbah," gitu. Dia harga telurnya 25, kita bayar 100, ada kelebihan 75. Apa jawabannya? "Ngapunten Den, kula sanes pengemis, kula sadyan tigan. Kula tak mundhut hak kula mawon sing selangkung niku Den. Maaf Mas, saya bukan pengemis, saya jual telur. Saya ngambil hak saya 25 itu saja." Coba Bu. Langsung saya cium tangannya, "Ya Allah, saya perlu maafkan saya Mbah, ngapunten Mbah, ngapunten Mbah," gitu. Tiba-tiba otakku langsung ingat Puan Maharani, Megawati, Luhut Binsar Panjaitan, gitu ya. Langsung ingat mereka saya. Iya, ingat Erick Thohir. Gini loh, seandainya mereka punya karakter kayak Mbah ini, gak punya utang Mbah, gak ada rakyat miskin. Kalau mereka punya karakter kayak Mbah ini, uang 75.000 besar bagi dia, tapi karena ada harga diri, ada kehormatan, gak mau. Saya bukan pengemis Mas.
Coba kalau sama punya watak seperti ini. Kalau selama ini Anda nggak punya watak seperti itu, sekarang Anda punya watak seperti itu. Sekarang lebih baik miskin punya harga diri. Jadi kalau ada partai politikus bawa uang, bawa kaos, lempar ke mukanya. Saya nggak butuh duitmu, saya nggak butuh kaosmu, bawa. Kalau kamu jujur, kamu punya iman, aku nanti yang akan berkorban harta, waktu, tenaga, pikiran, uang bila perlu untuk mendukung dirimu. Gak usah bayar saya sudah. Bila perlu ruang tamuku jadikan ruang rapat untuk konsolidasi, siap. Pak Anies, kalau memang Anda jujur punya iman, saya siap dukung. Umpama. Tidak bisa Pak Anies Baswedan, tidak bisa. Sekarang ini saya kasih bocoran ya, ini bocoran. Siapapun presidennya, mau Pak Anies Baswedan, mau Habib Rizik, mau siapapun, tidak bisa. Selama sistemnya masih seperti ini, tidak bisa Pak. Harus dirubah dulu sistemnya. Jadi ya sudahlah, nanti kita bahas masalah itu. Jadi presiden itu kan paling sedikit bisa 10 triliun, bisa 100 triliun. Pak Anies nggak punya duit segitu. Maka harus di samping itu ada presidential threshold itu yang 20% itu. Dan nggak ada partai yang punya suara 20%. Bisa mencapai 20% harus kong kali kong sama ini loh, apa namanya, konsolidasi itu, gabung koalisi. Ya sama, walaupun orangnya baik, kalau partainya maling sama. Harusnya tor mahal berapa triliun. Tetap saja nanti bandar cukong oligarki yang biayai, nggak berubah. Sudah, jangan minta ganti ganti presiden, ganti sistem Pak. Sistem yang diridhoi Allah. Oke, saya nggak akan lanjut. Ini kalau dilanjut emosi nanti ya. Coba sedekah kehormatan. Ya, sedekah harga diri untuk menutupi harga diri orang lain. Oke, Bu, Bapak, ini ada Pak Agus, ini luar biasa. Dengarkan ya. Saya suatu ketika bangun rumah, belum selesai, masih 40% lah. Tiba-tiba WA saya bunyi, ting. Ada foto, ada video, ada caption. Saya baca captionnya, videonya nggak saya buka, fotonya nggak saya buka. Assalamualaikum Gus Nur, ini di Madura, Pamekasan, ada hamba Allah, rumahnya roboh. Sudah bertahun-tahun, nggak layak Gus, kasihan. Sudah disurvei sama lurah, camat, macam-macam LSM, survei hanya di foto-foto tapi nggak ada eksekusinya. Tolong Gus dibantu. Dalam hati saya jawab, kurang ajar, rumahku sendiri belum selesai, mikir rumahmu. Akhirnya gak saya buka videonya, gak saya buka fotonya, saya taruh handphonenya. Dalam hati, orang Jawa Timur, matamu omahku dewe durung mari gitu ya. Rumahku belum selesai kok bangun rumahmu gitu kan. Tapi saudaraku, ternyata menit berjalan, hatiku gelisah gitu loh. Pikiranku ini kok nggak bisa gitu loh. Ada suara, Nur. Jadi manggil saya, nggak tahu itu siapa itu. Nur, bangsat kamu, munafik kamu. Sok jadi penceramah di depan orang, bicara sok kamu. Hanya diuji begitu aja kamu nggak mampu. Kalau kamu nggak mau bantu, balas WA-nya minimal. Udah nggak kamu bantu, nggak kamu buka fotonya. Ada suara yang seperti itu. Jadi intinya saya nggak enak makan, nggak enak minum, itu terganggu itu sama WA itu saya. Ya Allah, ya apa ini, sudah. Akhirnya saya buka, menjelang zuhur saya buka. Oh ternyata memang roboh rumahnya Pak, nggak layak sudah. Akhirnya ya apa ya, ya sudahlah. Ya Allah, rumahku belum selesai, tapi ini ada yang lebih membutuhkan. Bismillah, tak selesaikan dulu rumah ini ya Allah. Segampanglah rumah saya nanti. Akhirnya saya survei ke Pamekasan. Dan alhamdulillah kita selesaikan. Kita bangun, kita keramik, ada di YouTube itu. Gus Nur 13 official. Kebetulan kita juga punya program bedah rumah, bedah masjid. Saya punya program 1000 masjid untuk Nusantara. Sekarang sudah dapat 130 masjid di seluruh Nusantara. Berhenti waktu tsunami kemarin, Covid kemarin. Sekarang lagi bangun di Singosari Malang tuh, yang kemarin di demo Banser itu. Terus sekarang jalan terus, masih ngedek lantai 2 ini. Saudaraku,
Jadi kalau Anda misalkan lapar, punya uang 100, berangkat ke toko mau beli beras, hanya itu tok uangmu, ya kan, ini mau beli beras ini untuk makan ini. Tiba-tiba ada orang di depanmu yang sudah pingsan kelaparan. Coba, ya Allah, saya tak puasa sajalah. Mungkin ini lebih membutuhkan nih. Coba sedekahkan. Ini namanya radikal. Amalkan ilmu ini coba. Selesai masalah hidup Anda. Siapa tadi namanya? Nah, Pak Andre ya, jadi artisnya. Pak Andre, saya rumah masih ngontrak. Pak Andre ini mau diusir dari sama tuan rumahnya, nggak punya kontrakan. Saya minta tolong Pak Andre, bayari rumah kontrakan saya. Saat itu Pak Andre nggak punya duit. Kalau pakai akal standar, dalam hati ngomel. Ya, ngomel bahasa Betawi gimana? Ya begitulah, kurang ajar, duit gak gablek mau mikir kontrakanmu kan gitu ya. Gak nolak kalau standar, tapi coba pakai basirah Pak. Oh iya coba, saya gak janji, bismillah insyaallah ya insyaallah. Jadi gini loh, bangun harapan orang lain walaupun harapanmu gak jelas. Coba bangun karakter ini coba. Bangun coba. Ini amalan itu gak ada di kampus ini Pak. Ini kurikulum ini gak ada di sekolah. Tapi coba amalkan ini. Anda akan ketemu dengan momentum-momentum seperti ini. Ya sudah, kita tunggu sampai nantilah. Insya Allah setengah hari. Bismillah, bantu doa ya. Oke, selesai. Begitu dia pulang, Pak Andre kan punya akal, punya imajinasi, punya grup WA, punya jamaah, punya umat. Apa susahnya? Assalamualaikum, ini ada hamba Allah mau diusir dari kontrakannya. Yuk urunan yuk, kita bantu yuk. Jadi nggak bantu dua tapi bantu pemikiran gitu loh Pak. Insya Allah kasih jalan Pak. Bu, coba kalau Anda punya watak seperti ini, selesai Bu. Paham kira-kira? Siap? Ini materi berat tapi amalkan. Selesai. Jadi Anda belum umroh, tiba-tiba ada orang datang ke Anda, tolong ongkosi umrohku, itu gimana? Takbir. Oke, jadi gini saudaraku ya. Saya doakan Anda bisa mengamalkan ilmu ini. Gitu ya, amalkan ini. Gak apa-apa Anda susah, tapi sesusah-susahnya Anda masih bisa membahagiakan orang lain gitu loh. Ya, siap ya? Barakallah. Nah, sekarang gini sebagai penutup supaya silaturahim kita nggak putus ya. Nanti kalau mau tanya jawab boleh. Saya kasih nomor HP. Ya silakan. Ini juga dalam rangka mencegah syirik dan musyrik. Sekarang ini perdukunan begitunya, maka saya agak sedih. Saya simpan nomor HP saya. Ada dua kepentingannya, ada tiga. Pertama, kalau Anda datang ke Malang atau ke Surabaya, telepon saya. Kan kita bersaudara ini. Gue sama ke Malang, udah gak usah tidur di hotel, nanti dijemput sama supir, tidur makan di rumah saya. Kita bersaudara. Kalau ke Jawa Timur, telepon saya. Itu perlunya yang pertama. Tak kasih nomor HP saya. Yang kedua, ada keluarga yang sakit, mungkin lama nggak sembuh, ya kan? Yuk, saya bantu pengobatan yang diridhoi Allah. Jangan cari sembuh, cari ridhonya Allah. Kalau sembuh itu gak penting, yang penting ridhonya Allah. Nah minimal ya, saya pakai metode madu. Coba nanti dibuka YouTube, buka Google, madu ruqyah GN 13, Gusnur 13. 13 itu bukan nomor togel, itu rukun sholat, jangan salah paham. Udah banyak di YouTube, ya kan? Madu, nggak dolim, nggak batil, nggak syirik. Gus, saya punya keluarga sakit. Gus, saya punya keluarga mandul, udah lama nggak punya keturunan. Gus, saya pengeroposan tulang. Apalah penyakit Anda, medis, non medis, monggo hubungi saya. Ya, insya Allah lewat madu halal, Allah ridho. Gak usah nebus sikep, keris, jimat, gak usah. Nah yang ketiga, saya lagi bangun masjid yang keberapa ini saya nggak tahu nih, di Singosari. Masjid dan pesantren insya Allah gratis nanti itu, cabangnya di Palu. Siapa tahu besok, minggu depan, bulan depan Anda ada rezeki. Oh alhamdulillah, boleh bantu perjuangan saya bangun masjid itu. Itu masjid akan saya program hidup 24 jam. Nggak saya tutup, nggak saya gembok.
Jadi kalau ada musafir, ada tamu, ibnu sabil, makan, minum, sholat, nginep, ngaji, ibadah di situ bebas 24 jam. Ada di YouTube itu nanti. Akun saya Gus Nur 13 official. Cari di YouTube itu Gus Nur 13 official. Subscribe, jangan dilihat aja ya. Subscribe. Nah itu ada 3 kepentingan ya. Kalau ke Jawa Timur bisa ditelepon. Kalau mungkin ada keluarga yang sakit, daripada nanti salah jalan, coba hubungi saya. Siapa tuh ada ridhonya Allah lewat silaturahim ini, nanti ada kesembuhan di situ. Yang ketiga, barangkali Anda punya rezeki, yuk tak aja berjuang membantu pembangunan masjid saya itu. Insya Allah seperti itu. Coba dicatat nomornya sekarang. 0821 34 33 17 0821 34 33 17. Sudah? Oke, dites nanti. Gus, saya fulan masjid ini. Nanti saya simpan siaran. Jadi kalau ada kabar-kabar terbaru nanti saya. Ini Masjid An-Nur ya? Jadi sebut nama Gus, saya fulan Masjid An-Nur gitu. Jadi saya bisa simpan insya Allah ya. Silahkan Pak, kita bersaudara dunia akhirat insya Allah ya. Oke, kalau Anda mau, monggo catat sekalian. Saya kasih nomor rekeningnya masjid. Ya, sekalian ya. Berjuang sama saya membangun rumah Allah. Oke, kalau nggak mau nyatet, direkam aja pakai video ini. Bank Muamalat, saudaraku, Bank Muamalat 831 003 8736 831 003 8736 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13, sama dengan nama masjidnya, Majelis Zikir DZ ya, Zikir Karomah 13. Oh, nanti konfirmasi ke situ. Gus, ini alhamdulillah saya titip semen. Kebetulan insya Allah minggu-minggu ini kita ngecor lantai 2 nih Pak, ngedek ini. Insya Allah lagi butuh-butuhnya semen ya. Di Malang harga semen 56.000. Silakan satu sak semen Pak, insya Allah pahalanya gede itu. Kalau jadi cornya masjid itu nanti insya Allah. Baik ya, saya tunggu kehadirannya di Malang. Insya Allah, jadi jangan tanggung-tanggung bersaudara dengan saya. Ayo kita selesaikan masalah kita bersama-sama dalam rangka mencari ridhonya Allah. Hindari syirik, hindari musyrik. Baik, saya serahkan ke MC. Barangkali ada yang mau tanya jawab, boleh silakan. Tafadhol. Ya, masih. Ya. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Yang penting jangan sekutukan Allah, muliakan orang tua. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit punya persoalan, Bos. Keponakan saya itu sakit dan medis. Saya telah beberapa kali di ruqyah, tapi tidak berlebihan. Kemudian ada beberapa orang yang ngasih tahu coba ke sana. Cuman saya tidak tahu yang coba ke sana itu seperti apa. Karena saya kan di Jakarta, sementara dia di Sumatera. Cuman terus saya kasih tahu, ini ada yang kasih tahu ke sana, coba berobat ke sana. Nah, sekiranya yang tempat berobat itu tidak sesuai dengan syar'i, apakah saya ikut terlibat dosanya karena saya memfasilitasi atau enggak? Selama Anda tidak tahu, Anda nggak dosa. Tapi kalau Anda tahu disengaja, Anda sudah tahu nih ada orang metode pengobatannya salah menurut agama Allah, tapi Anda suruh saja ke sana, itu salah. Tapi kalau Anda nggak tahu, insya Allah enggak. Oke, makanya begini saya jawab ya. Sakitnya apa? Kayaknya suka ada kesurupan gitu. Ada yang jinnya. Anda pernah lihat sendiri? Pernah. Betul. Oke. Karena kadang-kadang gini Pak, hati-hati ya. Jangan dikit-dikit non medis, jangan Pak ya. Anda kalau berobat, pokoknya ada orang mau kiai, mau ustadz apapun, perhatikan. Dagangan sepi disantet orang.
Nggak punya anak disantet orang, ya kan? Apapun penyakitnya pasti disantet orang. Ini berarti dia salah, Pak. Ya, jangan-jangan dia dukun ya. Nanti pengobatannya nggak benar. Oke, langsung saya kasih solusinya. Saya kasih solusi, Bu. Dengarkan ini semua. Sampai di rumah siapkan air. Boleh air yang ini kalau bisa, Pak, yang beroksigen, heksagonal ya. Jangan merebus. Atau syukur-syukur besok beli air Zam-Zam tuh di toko Muslim itu. Niatnya beli Zam-Zam perkara dapat palsu nggak masalah, itu udah niat beli Zam-Zam. Tapi oke, nggak usah ribet, air yang ada di rumah lah. Perhatikan, Bu, ambil air 1 gelas. Oke, taruh di tempat sajadah sudah. Terus Anda sholat. Sholat wajib boleh, sholat sunnah boleh. Sudah selesai sholat, baru duduk, zikir sebentar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa selesai sholat dulu ya. Oke, sudah selesai tutup doa, selesai, ritual sholatnya selesai. Nah, coba perhatikan, lakukan ini. Ambil air tadi, taruh di depannya Anda. Bacakan surat Al-Fatihah sesuai jumlah umurnya yang sakit. Yang sakit umurnya 60 tahun. Oke, baca Al-Fatihah 60 kali. Perhatikan. Ini ruqyah mandiri, Bu. Jangan-jangan dari lahir sampai sekarang banyak dosanya itu, gak pernah diruqyah itu. 60 kali, Allahu Akbar, gak sampai setengah jam. Ya, caranya begini. Yang 3 pertama ditawasulkan pakai bahasa dialek dengan Allah. Begini maksudnya, ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah. Yang pertama untuk baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang kedua untuk kedua orang tuaku, ya Allah. Yang ketiga untuk fulan yang sakit. Ini ibu, abah, adik, ipar, sepupu, ya Allah sakit. Anakku sakit, ya Allah. Saya nggak tahu ini sakit apa, ya Allah. Mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Fatihah ini berikan kesembuhanmu, ya Allah. Al-Hadiyah Al-Fatihah dibaca sesuai jumlah umur. Jadi bacanya begini. 2 unsur ketemu lahir 1 zat. 2 unsur ketemu lahir 1. Jadi Al-Fatihah sama air itu ketemu. Gini, tak kasih logikanya. Coba Anda minum air, langsung diminum. Nggak usah baca bismillah, langsung aja minum. Maka air itu di samping gak berkah, dia hanya jadi keringat, enzim, kencing. Dia hanya jadi asupan jasmanimu saja, Pak. Bahkan jangan-jangan lewat situ setan masuk, Pak. Ada ya, seorang hafidho itu hafal 30 juz. Tiap hari murojaahnya nggak lepas dari 10 juz per hari. Tapi dalam suatu ketika tiba-tiba blank, hafalannya hilang. Ya, setelah dia konsultasikan sama gurunya, kamu punya dosa apa? Diingat. Baru dia, oh iya, saya lupa baca minum gak baca bismillah. Ternyata lewat situ iblisnya masuk. Lewat situ setannya masuk. Ya, baca air, gak usah baca bismillah. Dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baru diminum. Beda, Pak. Kalau Anda baca bismillah, begitu melewati khuldiq, ya, yang airnya diterima jasmani, bismillahnya disadap oleh rohaninya Anda itu. Maka sehat jasmani dan rohani. Gitu. Maka bacakan bismillah, baru diminumkan sama orang yang sakit. Dibuat mandi boleh. Ini kan wasilah, ini metode. Kalau nggak pakai air ya nggak apa-apa, langsung sudah. Ya Allah, Al-Fatihah untuk si fulan, Al-Fatihah boleh. Daripada nanti Anda ini mungkin terlalu kuat syariatnya, ngapain pakai air, langsung aja ke Allah, boleh. Karena orang itu kan makomnya beda, Pak. Ada yang memang jadi ini bola, ada orang yang untuk memasukkan bola dia tendang dulu baru masuk bolanya. Ada yang cukup dilihat, masuk. Ada yang nggak usah dilihat, dia pejamkan mata, dia pasti masuk. Kan orang beda makom, Pak. Ya kalau Anda yakin nggak usah air ya nggak apa-apa, langsung sebut namanya, bacakan Al-Fatihah sesuai jumlah umur. Ini segala penyakit. Saya tanya, Allah ridho nggak ini?
Kira-kira kalau Anda amalkan ini, Allah ridho nggak? Ridho, nggak ada pun celah syirik di sini. Setergelincir-gelincirnya hatimu masih di Al-Fatihah, nggak jauh-jauh dari situ. Gitu ya. Apalagi? Yang lain mungkin Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Ada lagi? Sudah cukup. Cukup? Alhamdulillah, barakallah. Berarti kita akhiri ceramahnya, nggih. Ada yang mau doa? Oh ya, beliau doa. Kita akhiri, tolong diamalkan ceramah tadi. Saya tunggu teleponnya, saya tunggu kehadirannya ke rumah. Insya Allah. Salah benar datang, kalau benar datang dari Allah, kalau salah datang dari saya, maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nur. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang penting menurut beliau bisa kita terapkan, ya, bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama kita awali dengan Al-Quran Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang sedang akan kita lakukan, kita amalkan. Ala hadhihi niyyah wa li dunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramanil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyatil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa wafiqna lima tuhibbu wa tardah fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina warzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil halana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ja'al Dedi Pamungkas. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa tijaratan lan tabur wa amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Haji Topri. Beliau juga sebagai Ketua DMI Kecamatan Duren Sawit. Selanjutnya pelepasan dan sholawat serta tarbiyah mungkin dipimpin oleh Pak Eman, silakan. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik
Ya, foto ya, boleh Ustaz. Kita foto dalam ya Bu. Thank you. Wajib Anur takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Foto. Depan maju. Depan kardus. Ya udah. Nah, ya, siap. Bunda mana bundanya Pak Agus? Bunda mana? Ya siap, 1, 2, 3. Ya, takbir. Siap. Agungkan asma Allah, takbir. Allahu Akbar. Satu komando. Allahu Akbar. Jamaah Masjid An-Nur, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah.